Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya warga yang ada di dunia ini, saya Abdullah, orang Riau, tinggal di Kabupaten Hulu di Pasir Pengarayan. Saya niat bermain di YouTube ini untuk 20% untuk tempat ibadah yang ada, agama yang ada di Indonesia ini. Gampang. Dari mana ya taunya? Subscribe itu. Kalau kalian subscribe, komen, bunyikan loncengnya. Pas komennya itu bilang masjidnya. Kami dari masjid ini. Subscribe. Jadi dari masjid itu membantu. Saya akan prosedurkan ke masjid Anda. Ingat ya, channel YouTube Mutia Imut-Imut. Subscribe, bunyikan loncengnya. Subscribe, komen, bunyikan loncengnya. Ingat, waktu komennya bilang masjid Anda. Insya Allah saya akan salurkan ke sana. Di mana masjid Anda? Di mana tempat Anda ibadah? Ke gereja Anda saya salurkan. Ke wihara Anda saya salurkan. Saya yakin pasal YouTube ini yang nonton itu bukan orang Islam, agama Islam semua agama menonton YouTube saya. Insya Allah YouTube saya udah orang luar yang menontonnya, bukan orang Indonesia saja. Insya Allah berkah. Usaha saya ini, saya main YouTube ini karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Ingat ya, 20% untuk tempat ibadah agama apa yang ada di Indonesia. Ingat aja itu kuncinya. Paling gampang caranya. Ingat aja, waktu Anda komen, bilang masjid Anda di mana. Insya Allah saya akan salurkan ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ketika itu dia menyebut celaka, jarang Rasulullah SAW. Sahabat terkejut. Siapa yang celaka itu ya Rasulullah? Orang yang sampai Ramadan dan habis bulan Ramadan dosanya tidak diampuni. Orang yang umurnya sampai Ramadan dan habis bulan Ramadan itu, apa yang celakanya? Dosanya tidak diampuni. Ya bayar puasa seketer, karena diampuni. Dia mahal puasa TikTok, karena diampuni. Ya. Jadi hati-hati. Puasa itu melahirkan ketakwaan. Ketakwaan diantaranya menghapus dosa dan seterusnya. Bapak Ibu rahimahullah, jemaah masjid Darul Jannah, subhanallah. Masjid tetangga lupa saya. Bukti nggak pernah kesini. Masjid Darul Jannah. Insya Allah tidak lama-lama, sampai setengah jam saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, kalau lain orang bertanya, bila di Quran turun, jawabannya bulan Ramadan.
Banyak ulama menyebut yang 17 Ramadan, malam ke-17 Ramadan ini. Tapi ada pendapat lain. Ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 14 dan seterusnya. Kebanyakan ulama di 17 Ramadan. Kenapa beda pendapat? Bapak Ibu rahimahullah, Al-Quran itu 2 kali turun. Pertama ke langit dunia, setelah itu dari langit dunia ke Rasulullah selama 23 tahun. Sesuai kondisi dan kebutuhan dakwah ketika itu. Jadi ke langit dunia itu sekaligus, dari langit dunia ke Rasulullah itu selama 23 tahun. Ada masalah, ayat turun. Ada pertanyaan, ayat turun. Mau diperintahkan puasa, ayat turun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ada yang bertanya tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Selama 23 tahun. Bapak Ibu rahimahullah, faktanya hari ini Quran itu sudah lengkap dengan kita. Ini dia. Kalau dulu nggak seperti ini. Tersusun rapi ini semenjak zaman Utsman bin Affan. Dulu Quran itu Bapak Ibu rahimahullah per titik pun enggak. Jadi huruf ba dan per titik, huruf ta dan per titik, ya begitu saja dia. Baru dilengkapkan barisnya, harokatnya, baru dilengkapkan titiknya terakhir. Ketika Quran ini sudah ada dengan kita berbicara tentang kita saja sekarang. Apa yang kita ingin bicarakan? Bagaimana sikap saya terhadap Al-Quran? Bapak Ibu rahimahullah, yang pertama adalah di sini lewatnya. Satu, mengimani Al-Quran tersebut. Mengimani Al-Quran itu adalah satu dari apa Pak? Rukun iman. Percaya kepada kitab Allah. Jadi saya wajib mengimani Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kalamullah. Saya yakini. Di dalamnya apa? Perintah Allah. Saya yakini. Di dalamnya apa? Ada larangan Allah. Saya yakini. Di dalamnya apa? Ada kisah-kisah orang dahulu diceritakan. Yang baik kita tiru, yang jauh, yang jahat, yang maksiat kita tinggalkan. Saya yakini itu dengan baik. Di dalamnya apa? Ada berita hari akan datang. Setelah ini kematian, kubur, hisab, sirat, surga dan neraka. Saya yakin itu dapat. Jadi saya meyakini Al-Quran kalamullah, perkataan Allah al-munazzal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya ada perintah, di dalamnya ada larangan, di dalamnya ada kisah-kisah orang-orang yang terdahulu, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Hud dan seterusnya. Di dalamnya ada informasi yang akan kita hadapi nanti setelah kehidupan ini. Itu benar. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, kalau seperti itu tidak akan menjadi petunjuk Al-Quran itu. Yang seperti saya bacakan tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Quran itu tidak akan menjadi petunjuk untuk manusia kecuali Quran itu harus kita imani
Gambaran keimanan itu digambarkan satu dengan selalu membacanya. Labrang kudus malam 7 boleh Bapak saja waktu malam dalam hati kami lah. Dalam hati masih yang jawab. Ya Pak Ketua begitu. Labrang kudus sobat Quran malam 7 boleh. Bukan tak harus ya. Aku kalau Pak Ketua begitu yakin Bu. Kapan masalahnya? Ya Bu ya, udah berapa juz malam ke 17 minggu baca? Kalau di bulan Ramadan saja nggak bisa baca Quran, kino tolong baca Quran, apatah lagi di luar Ramadan. Logika kita telah. Jadi itu yang saya buka tadi, ini sudah malam ke-17. Berarti sudah lewat 17 malam. Kalau bagus, alhamdulillah kita pertahankan. Kalau belum, baik, masih ada 12 malam lagi. Buat target masing-masing. Bapak Ibu rahimahullah, satu, orang yang baca Quran, satu huruf dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Satu huruf dalam hadis. Wala aqulu, kata Rasulullah, dan tidak saya katakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Siapapun yang baca Quran alif lam mim itu saja yang dia baca, berarti sudah 30 kebaikan. Jadi di mete-mete ya Pak Ibu sekalian, dikira-kira saya target Ramadan ini 1 hari 1 juz, itu minimal. Kalau tak mampu setengah juz. Kalau tak mampu, kalau luar Ramadan masih ada turunannya, tapi kalau Ramadan gimana lah turunannya? Kita katakanlah satu lembar. Kalau tidak juga mampu, minimal dalam 1 hari itu kita ada baca Quran, ada baca Quran. Kenapa? Quran itu diturunkan bulan Ramadan. Kalau nggak dibaca, apa lagi mau dibaca? Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu rahimahullah, rumah kita yang dibacakan Quran di dalamnya akan datang malaikat, akan diberikan kebahagiaan orang yang ada di dalam rumah tersebut. Sebaliknya, rumah yang tidak pernah dibacakan Quran di dalamnya, malaikat akan pergi dan syaitan ada di rumah itu. Jadi Pak, Bu, kalau itu lain Quran di rumah apa? Bukan lain pelotak ya. Kalau itu pernah dibacakan Quran di rumah apa? Berarti rumah kita itu apa? Rumah setan. Kita tinggal dengan setan, kuburan. Makanya kalau malam mimpinya mimpi apa? Mimpi angau. Mimpi apa leh? Mimpi konek koja-koja. Macam-macam. Kenapa? Tidurnya di kuburan. Kenapa tidurnya di kuburan? Rumahnya tak pernah dibacakan Quran. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, ya minimal lah selama bulan puasa di rumah kita itu terdengar bacaan Quran. Saya dulu kalau pulang ke kampus Sebuah sini, zaman dulu sebelum ada listrik, belum ada aspal, ke Pasar Lamo itu pakai sampan dari Sebuah. Itu di rumah-rumah itu maghrib sampai isya
uwa-uwa, oma-oma itu ngaji, baca Yasin sadunya. Dari rumah kalau kita jalan dengar tuh dari retak-retak dinding itu orang baca Quran. Kalau gini apa yang awak projokan Bapak Ibu sekalian maghribnya lagi sah? Coba tengok. Kalau ini berjalan nonton. Coba tengok. Padahal maghrib sampai isya itu adalah waktu yang sangat banyak fadilah. Tapi orang ingin menghancurkan kita, disitulah, cobalah lihat, disitulah jadwal sinetron yang paling ditunggu oleh oma-oma. Saya di rumah saya ada 2 TV, mohon maaf, tapi mungkin sudah setahun setengah tak itu. Dan saya cabut tadi, dan saya putuskan apa namanya itu TV kabel yang saya cabut. Dan saya hidup-hidup. Mau dijual sayang juga kenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu rahimahullah, lahawa baca. Baik. Yang kedua, kita pahami. Jadi saya termasuk orang yang tidak terlalu mentargetkan bacaan Quran itu di bulan Ramadan 10 kali khatam, tidak. 5 kali khatam, tidak. Buatlah target-target yang rasional, tetapi juga di situ ada waktu kita memahami apa yang kita baca. Kalau itu dipahami, jodoh. Quran itu kan petunjuk, rambu-rambu. Dibaca nggak paham, sama aja. Berarti dibaca harus paham. Kiai Haji siapa namanya? Pendiri Muhammadiyah siapa namanya? Ahmad Dahlan mengajarkan surat Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din berulang. Jadi jamaahnya heran. Ya Kiai, ini kok tafsir ini berulang. Dijawab oleh Kiai, betul kita sudah tafsirkan Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din dan kalian sudah dapat memahaminya. Tapi kalian belum mengamalkannya. Coba sebelum diamalkan kalau pindah suratnya. Itu udah tahapan selanjutnya. Kita masih masuk tahapan yang kedua. Apa itu? Berusaha memahami apa yang kita baca. Kalau kita baca baik-baik Bapak Ibu rahimahullah, kita pahami baik-baik, insya Allah. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Kenapa kalian tidak mau memahami Al-Quran? Kalau tidak dipahami Quran tersebut, ala qulubihim aqfaluha, hatinya terkunci. Artinya petunjuknya nggak sampai. Jadi Quran kalau tidak dipahami, petunjuknya nggak sampai. Kalau ada orang meninggal kita baca apa? Surat Yasin ya nama. Surat Yasin kita baca, kita macam-macam kita bacakan surat Yasin. Seandainya umat mengerti apa yang dimaksud dalam surat Yasin itu, cukuplah menjadi pelajaran bagi mereka. Maaf Pak ya. Seandainya kalau kita baca Yasin setiap malam Jumat, setiap hari Jumat, setiap ada orang meninggal, setiap ada momen, setiap mendoa, itu kan kita baca. Seandainya kita paham apa yang kita baca itu, cukup untuk menjadi petunjuk untuk kita. Contoh satu ayat, waman mu'ammirhu nunakishu fil hal
Apalah ta'qilun. Hafal semua kan? Karena sering dibaca. Tapi paham nggak? Wa man nu'ammirhu. Barang siapa yang bertambah umurnya, nunaqqishu fil khalq. Kami kurangi ciptaannya. Apa yang dimaksud? Yang dulu giginya 32 menjadi 2. Kan kurang. Yang dulu di sana orang berbisik, kita dengar hari ini udah 3 kali, kita masih upload aja. Nah, itu kan kurang. Yang dulu di ujung sana kita nampak, sekarang sudah pakai kacamata, itu kan kurang. Tapi saya pakai kacamata dari muda, bukan dari tua. Dari umur 25 sudah kacamata. Wa man mu'ammiru, barang siapa yang dipanjangkan umurnya, naik umurnya, nunaqqishu, kami kurangi. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, tengok diri masing-masing, yang lainnya yang kurang. Coba lihat, apa yang berkurang dari diri kita? Paling tidak gigi. Kalau saya gigi, mata, macam-macam. Yang dulu kalau main hujan, apabila datang hujan, awak bekerja main bola. Kalau kini apabila datang hujan, awak berlari masuk rumah. Itu kan kurang. Apa aja aku bisa main hujan, begini dah. Sakit kepala, itu kan kurang. Kalau dulu bagus, mampu mandi hujan, kuat fisiknya. Sekarang lemah. Apa kata Yasin tadi? Apalah ta'qilun. Kalau macam itu pakai utak. Apalah ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Iko kocik lagi sampai kok. Jikalau ayat itu benar-benar kita pahami, kita tadaburi, semakin banyak yang berkurang dalam diri kita, semakin dekat kita kepada Allah. Kalau hari itu apa yang terjadi, Pak? Semakin tua, semakin berminyaknya. Semakin tua, semakin berminyak barang. Semakin gatal. Ya, Mak ya? Semakin gatal. Padahal ayat mengatakan, kalau berkurang itu badan, buat pikir, kocile sampai. Tapi dunia ini karena Quran tidak dipahami, itu telah semakin tua semakin bersantah, semakin gatal, semakin macam-macam. Saya cerita dengan seseorang, mohon maaf saya ceritakan di masjid. Mohon maaf. Ada yang di situ tuh bulan puasa, awal jual jalan nikah, yang sudah berumur 64 tahun. Innalillahi. Bulan puasa, tengah siang, umur 60. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk kita yang di masjid ini, mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk. Yang duduk ke masjid, Allah mudahkan juga sampai kepada mereka. Untuk kita di masjid ini, di antaranya pahami Quran. Pahami? Gimana caranya Ustaz? Kami tua-tua, mudah. Datangkan ustadznya. Buat lingkaran. Setiap malam apa? Misalkan membaca tafsir surat Yasin dari 1 sampai ayat 83. Malam ini Yasin, terjemahkan, pahami. Wal Qur'anil Azim, terjemahkan, pahami, dan seterusnya. Datangkan ustadznya. Tapi biasanya Bapak Ibu rahimahullah, kalau pengajian yang seperti itu, pertama tidur 20 orang, malam kedua tidur 10 orang, besok-besoknya tidur sama tembak lagi. Entah aku goreng habis. Kalau yang dari pagi ya macam mana? Itu yang kedua. Saya minta waktu 5 menit lagi, karena sudah setengah jam. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimahullah,
agar Quran itu menjadi petunjuk untuk kita. Pojokan perintahnya, tinggalkan larangannya. Pojokan perintahnya, tinggalkan larangannya. Kita baca, alhamdulillah, sudah kita pahami. Berarti kita memahami perintah. Berarti kita memahami larangan. Kerjakan perintahnya, tinggalkan larangan. Ini saya potong yang kecil-kecil, yang mohon maaf nih yang masih muda-muda. Yang muda-muda, entahlah yang tua, kalau lain, peringatan juga. Apa yang saya ingatkan? Skater itu haram. Saya ulangi lagi, Ma. Skater itu haram. Kalau layar nak main HP pagi lagi itu, tengok itu main skater itu. 1B. Apa lagi? Apa namanya tahu apa? Kalau paham betul kata Bapak Ibu, Ustaz main kan? Kenapa haram? Dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar yang memabukkan, innamal khamru wal maisiru. Maisir itu artinya judi. Wal maisiru dan judi. Wal ansabu wal azlamu rijsun najis min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, dulu zaman Al-Soni orang main judi di somak-somak letrak di bawah museum Ngenaon atau ramai. Kini Bapak Ibu rahimahullah demo saja. Kenapa? Dengan HP-nya kita nggak tahu. Kita pikir dia ngapain? Oh bebek, sebetulnya. Coba dokek kan yang itu. Ya. Hati-hati. Berat. Pajak ini itu pada seorang anak sekolah yang dua. Itu contoh kami, mohon maaf ya. Itu omaknya cari sonang. Kenapa omaknya cari sonang? Kalau Eko nak menangis, aku nak mainkan HP. Mengontokkan pajak dengan HP. Apa yang ditengoknya, apa yang dibukanya, apa yang dilihatnya kita enggak kontrol. Bapak Ibu rahimahullah, otak anak yang masih berkembang, melihat yang tidak pantas, saya rasa paham itu. Melihat yang tidak pantas lebih rusak daripada narkoba. Ya, jadi kalau dibukanya HP itu, orang tak pantas di situ, itu lebih merusak daripada narkoba obat-obatan. Nah itu dia akhirkan apa? Bapak Ibu rahimahullah, yang kedua, ini contoh-contohnya saja. Al-Quran itu berisi perintah, berisi larangan. Yang beriman pada Quran lakukan perintah, tinggalkan larangan. Oma-oma, anak-anak gadis, buka jilbab itu dilarang, haram. Saya khawatir saja anak-anak gadis kita, Bapak Ibu rahimahullah, atau emak-emak kita, gara-gara tidak tutup aurat, kemudian main TikTok, mati dosanya mengalir terus-menerus karena orang melihat itu sampai kapan? Awal mati, tapi TikTok awal dijolo orang terus, awal lah mati, lah di dalam tuh dosa mengalir juga. Jadi bukan sembarangan. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, dengan nuzul Quran malam hari ini cukup 3 saja. Saya katakan, 1 dibaca baik-baik, yang kedua dipahami baik-baik, yang ketiga lakukan perintahnya, tinggalkan larangannya, sedikit tambah keempat, jika mampu ajarkan kepada orang lain.
Jika mampu, ajarkan kepada orang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk dekat kepada Quran. Semoga kita mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Kenapa kita berdoa, Pak? Kenapa kita berdoa dekat Quran? Itu biasa baru buka Quran, kau ngantuk. Ya. Kalau nak mulai buka Quran tuh di rumah, insya Allah satu halaman, ya tetap itu kan. Tutup Quran tuh, pegang HP, hilang tuh kan. Tak kenapa tuh?